Halo, kita bertemu kembali di channel Lamturepedia, media belajar dan informasi. Belajar informasi kapan saja, di mana saja, asal ada silahkan saja. Bersama saya Mengantar Simbolon. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan Google Spreadsheet di smartphone atau di handphone ataupun di gadget. Nah, teman-teman barangkali sudah pernah menggunakan Excel di PC atau di laptop, maka ini boleh kita katakan bagaimana kita menggunakan Excel ya. Bagi yang memang fanatik masih dengan Excel, bagaimana kita menggunakan atau bekerja dengan Excel dengan menggunakan smartphone atau gadget kita ataupun Android kita. Nah, jadi boleh kita katakan dulu dalam Android ya. Walaupun di sini bukan Excel tapi Google Spreadsheet, tapi pada prinsipnya ini hampir sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka sebelumnya teman-teman kita harus menyadari bahwa penggunaan Google Spreadsheet di Android memang tidak selengkap fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang ada di Google Spreadsheet ketika kita menggunakannya di laptop maupun di PC. Tapi namun demikian, karena memang penggunaan smartphone sekarang atau Android jauh lebih banyak dan lebih gampang kita temukan atau kita dapatkan, maka tentunya kita baiklah mempelajari bagaimana menggunakan Google Spreadsheet tersebut di smartphone kita. Pertama sekali kita silahkan install Google Spreadsheet-nya dari Play Store ya. Cari Play Store di gadgetnya atau di smartphone-nya teman-teman. Silahkan cari dengan kata kunci pencarian Google Spreadsheet, yang ini dia ya. Nah, silahkan cari dengan ini, kemudian ya yang ini Google Spreadsheet, kemudian install ya. Kita install. Ya, proses install sudah berjalan. Kecepatan proses install ini mungkin bisa berbeda-beda di satu smartphone dengan smartphone yang lain, atau di satu Android dengan Android yang lain. Itu tergantung kepada spesifikasi dari Android yang kita gunakan dan juga tergantung dari kecepatan internet yang sedang kita gunakan pada saat kita melakukan proses install. Jadi di sini proses install sudah hampir rampung, 90 ya. Sudah selesai di load. Sekarang proses menginstal di perangkat. Ya, kemudian akan muncul proses pemindahan virus. Ini tergantung Android yang kita gunakan ya. Nah, di sini juga ada peringatan perhatian, aplikasi ini tidak terverifikasi di Vivo ya. Ini boleh kita cari kalau memang kita tidak yakin dengan aplikasi ini, atau boleh kita lanjutkan dengan buka. Silahkan, di sini ada tombol buka. Nah, kemudian kita akan dilanjutkan ke Google Spreadsheet-nya dengan beberapa keterangan ya. Ini boleh kita lewatkan atau boleh kita baca. Nah, spreadsheet saat dalam perjalanan, selesaikan tugas dengan atau tanpa koneksi internet. Nah, kemudian bagi dan edit bersama-sama, tulis sendiri atau undang orang lain berkontribusi. Lalu juga di sini disimpan ke web secara otomatis. Nah, berikutnya edit spreadsheet, buka, edit dan simpan file Excel. Semua dalam spreadsheet ya. Oke, selesai. Oke, selanjutnya kita sampai di tampilan pembuka dari Google Spreadsheet seperti ini dia ya. Nah, di sini ditampilkan daftar file yang sudah pernah dibuat di akun ini ya. Perhatikan akun yang kita gunakan di sini ya. Saya di sini login dengan Simbolon Mengantar @gmail.com ya. Jadi saya rubah dulu loginnya. Saya mau login dengan akun belajar ya, akun pembelajaran ini, Mengantar Simbolon 93 @guru.sma.belajar.id ya. Saya gunakan yang ini.
Oke, login sebagai mengantar. Ya, jadi sama di sini akan ditampilkan juga file-file yang pernah saya buat dengan menggunakan akun yang ini ya. Oke, kalau kita membuka yang baru, di sini ada tombol plus atau tombol tambah. Silahkan kita klik di sini ya, kita klik di sini. Ya, kita akan ditampilkan worksheet atau spreadsheet dari Google tersebut. Oke, supaya tampilannya tampil lebih besar, kita coba tampilkan dalam bentuk landscape ya. Tadi bentuk portrait, ini dalam bentuk landscape. Kira-kira seperti ini dia. Baik teman-teman, di sini akan ditampilkan ya dengan nama spreadsheet tanpa judul. Jadi untuk pertama sekali kita diberikan spreadsheet kosong dengan nama spreadsheet tanpa judul. Nah, jadi ini kita ganti, ini seperti nama file ya. Ini kita ganti, kita klik di sini, lalu kita tulis nama yang kita mau, misalnya latihan. Ya, latihan. Oke, lalu kita oke. Nah, jadi namanya sudah berubah menjadi latihan. Nah, kita kenal dulu beberapa tampilan dari Google Spreadsheet ini. Nah, di sini lembar utamanya ya. Di sini adalah lembar utamanya. Seperti kita ketahui, Google Spreadsheet sama seperti dengan Excel. Lembar kerja ini terdiri dari baris dan kolom. Barisnya diindeks dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian kolomnya diindeks dengan abjad ya, A, B, C, D, E, terus ya media ya. Oke. Nah, ini disebut dengan kolom ya. Ini ke bawah disebut dengan kolom, sedangkan yang ini ke kanan disebut dengan baris ya. Jadi pertemuan antara baris dan kolom ini disebut dengan sel. Jadi sel ini semua punya nama, yaitu sesuai dengan nama baris dan kolom pembentuknya. Jadi ini adalah sel A1. Nah, kalau misalnya ini kolom B, kemudian di sini baris 5, pertemuan antara kolom B dengan baris 5 ini disebut dengan B5 sini. Ini jadi ini adalah sel B5 ya. Ini adalah sel D5 ya. Jadi itu lembar kerja dari spreadsheet itu dikenal dengan baris dan kolom, dan pertemuan antara baris dan kolom tersebut disebut dengan sel. Oke, jadi kita memasukkan tulisan atau apa saja atau data yang kita akan kerjakan langsung di selnya. Misalnya kita mulai dari B3. Sini, misalnya kita tuliskan di sini, ya. Coba kita tuliskan misalnya daftar nilai siswa ya. Oke, nah ini kita tulis dengan daftar nilai siswa. Oke, ini boleh kita atur. Oke, kalau setiap proses yang kita lakukan selalu kita tandai dengan klik di sini ya. Jadi supaya proses ini masuk nih, proses pengetikan teks ini masuk, maka kita tandai dengan checklist di sini. Jadi sudah masuk ya. Kemudian ini boleh kita format, dengan misalnya memperbesar. Misalnya ini ukuran teksnya saya mau 12 ya, sedikit lebih besar. Kemudian ini untuk boldnya ya. Kemudian ini untuk format italic atau miring. Nah, seperti ini dia ya. Kemudian ini untuk underline atau garis bawah seperti ini, kita lihat ini bergaris bawah dia. Ini untuk memberikan efek coretan, seperti ini dia, efek coret. Jadi kadang ini dibutuhkan ya. Dan ini adalah kita
tambah dulu besarnya 14. Nah, yang ini adalah untuk pewarnaan teksnya. Ini misalnya saya memberikan warna yang ini, warna biru. Oke. Nah, setelah kita berikan warnanya, kita klik saja lagi di sini. Nah, kemudian teman-teman, ini baris dan kolom ini boleh kita atur, ketinggian baris boleh kita atur dengan cara klik di sini ya, arahkan ke sini ya, arahkan, silahkan sentuh di barisnya ini, lalu di sini ada handle-nya, ini boleh kita tarik, handle-nya boleh kita tarik. Nah, jadi dia akan menjadi tinggi. Nah, kemudian ini juga barisnya, kolomnya ini juga boleh kita atur besarnya. Silahkan arahkan ke sini, klik di apanya ini, di petunjuk kolomnya. Di sini juga ada handle, silahkan tarik seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke perintah Yani tadi. Di sini sudah sampai kita di pewarnaan. Lalu di sini ada, kita lebarkan dulu sedikit lagi nih ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada, kita klik di luar, lalu klik di sini. Di sini ada perataan. Ini perataan yang disediakan di sini hanya 3 ya, berbeda dengan di desktop atau PC. Ini contoh fiturnya hanya 3. Kalau di desktop dan di PC ini ada 4 ya, perataan kiri, kanan, tengah, dan kiri kanan. Di sini hanya 3. Oke, ini boleh kita gunakan rata tengah, ini rata kanan, ini rata kiri ya. Itu perataan secara horizontal. Jadi oke, selanjutnya kita sampai di tampilan pembuka dari Google Spreadsheet. Seperti ini dia ya. Nah, di sini ditampilkan daftar file yang sudah pernah dibuat di akun ini ya. Perhatikan akun yang kita gunakan di sini ya. Saya di sini login dengan simbolon mengantar @gmail.com ya. Jadi saya rubah dulu loginnya. Saya mau login dengan akun belajar ya, akun pembelajaran ini. Mengantar simbolon 93 @guru.sma.belajar.id ya, saya gunakan yang ini. Oke, login sebagai mengantar ya. Jadi sama, di sini akan ditampilkan juga file-file yang pernah saya buat dengan menggunakan akun yang ini ya. Oke, kalau kita membuka yang baru, di sini ada tombol plus atau tombol tambah. Silahkan kita klik di sini, ya. Kita klik di sini. Ya, kita akan ditampilkan worksheet atau spreadsheet dari Google tersebut. Oke, supaya tampilannya tampil lebih besar, kita coba tampilkan dalam bentuk landscape ya. Tadi bentuk portrait, ini dalam bentuk landscape. Kira-kira seperti ini dia. Baik teman-teman, di sini akan ditampilkan ya dengan nama spreadsheet tanpa judul. Jadi untuk pertama sekali kita diberikan spreadsheet kosong dengan nama spreadsheet tanpa judul. Nah, jadi ini kita ganti, ini seperti nama file ya. Ini kita ganti, kita klik di sini. Lalu kita tulis nama yang kita mau, misalnya latihan. Ya, latihan. Oke, lalu kita oke. Nah, jadi namanya sudah berubah menjadi latihan. Nah, kita kenal dulu beberapa tampilan dari Google Spreadsheet ini. Nah, di sini lembar utamanya ya. Di sini adalah lembar utamanya. Seperti kita ketahui, Google Spreadsheet sama seperti dengan Excel. Lembar kerja ini terdiri dari baris dan kolom. Barisnya diindeks dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian kolomnya diindeks dengan abjad ya, A, B, C, D, E, terus ya
dia ya. Oke. Nah, ini disebut dengan kolom ya. Ini ke bawah disebut dengan kolom, sedangkan yang ini ke kanan disebut dengan baris ya. Jadi pertemuan antara baris dan kolom ini disebut dengan, kita perkecil lagi, misalnya kita buat di sini. Oke, kita coba lengkapi dulu tabel kita. Kita berikan di sini nomor ya. Kita nomor. Oke. Kemudian di sini nama siswa, kemudian oke. Kemudian di sini nilai teori misalnya, dan nilai teori. Kemudian di sebelah kanan kolom E nilai praktek. Oke. Nah, berikutnya kita akan mencoba melakukan pengaturan supaya tampilan tabel kita akan membuat tabel di sini, jadi supaya tampilan tabel kita sedikit lebih bagus. Nah, ketika kita memilih satu sel di sini, ini disebut dengan sel, yaitu sel B4 ya, sel B4. Dan ketika kita memilih beberapa sel ya, dengan cara tarik tanda bulat yang di sudutnya ini ya, ini juga boleh, ini juga boleh. Ini kita tarik ya, kemana kita mau. Nih, coba kita tarik. Oke, sampai di sini. Oh, kita ulang dulu. Oke ya. Nah, ketika kita memilih beberapa sel seperti ini disebut dengan range. Jadi kalau sel tadi namanya misalnya ini B4, maka range B4 sampai E4. Seperti itu dia. Range B4 sampai E4. Jadi kalau semisalnya kita pilih seperti ini ya, berarti ini range B4 sampai F7. Itu jadi kumpulan dari beberapa sel itu disebut dengan range. Oke. Dan ketika kita memilih beberapa range, maka kita boleh melakukan format sekaligus terhadap range yang kita pilih tersebut. Jadi sebagai contoh, kita coba ganti di sini ukuran fontnya 14, sedikit lebih besar. Lalu kita bold ya. Dan kita berikan misalnya warna seperti ini misalnya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini nilai praktek jadi agak kurang nih, supaya jangan keluar. Kita klik di sini ada handle-nya yang kita gunakan untuk merubah lebar kolom ya. Jadi di sini ada handle-nya merubah lebar kolom, memperkecil atau memperlebar. Untuk baris juga ada ya, di sini kita klik, di sini ada handle ini merubah lebarnya tingginya ya. Oke. Nah, kemudian kita misalnya mau isi di sini angka 1, oke. Lalu angka 2, oke. 3, 4, 5. Dan kita misalnya sebagai contoh kita ambil ada 5 siswa, 5 nama siswa ya. Lalu namanya juga kita isikan misalnya Tia ya, kemudian oke. Ati, kemudian Ait, kemudian Ita dan Iyat. Oke, itu ada 5 siswa sebagai contoh. Nilainya juga kita isikan. Contohnya di sini 80, 70, 65, 80, 85. Nih, lalu di sini juga sebagai contoh kita isi 90, 70, 75, dan 80,
dan 85. Oke. Ya. Ini. Ya. Lalu kita membentuk tabelnya, memberikan garis-garis pembatasnya ya. Coba kita drag di sini. Nah, lihat dulu ini. Kita turunkan sedikit. Ya. Ini kita atur dulu perataannya. Jadi di sini misalnya kita akan mengatur supaya judulnya ini rata di tengah. Kita drag saja dari sini sampai ke sini. Di sini ada rata tengah nih. Oke. Nah, kita lihat dia rata tengah. Dan kita juga boleh mengatur perataan vertikalnya seperti yang kita bahas tadi. Ini untuk pengaturan vertikalnya kita buat di tengah supaya lebih bagus dia ya. Oke, kemudian ini juga boleh kita berikan bordernya ya, atau garis pembatas tabelnya. Di sini dia, nih, ya. Oke, kita klik. Nah, di sini memberikan garis seluruhnya, ya, seluruhnya. Yang ini memberikan garis hanya sisi terluarnya. Ini memberikan garis seluruhnya, ini menghapus ya. Kalau ini hanya garis terluarnya ya, terluarnya saja yang bergaris. Nah, kemudian coba kita hapus. Yang ini memberikan yang bagian tengahnya saja, terluarnya tidak. Nah, ini dia ya, tengahnya tapi terluar tidak ada ikut. Nah, coba hapus lagi. Yang ini memberikan garis yang vertikalnya saja, baris kolom-kolom vertikalnya, sedangkan yang ini yang horizontal saja, barisnya saja ya. Kemudian yang ini hanya sisi kiri ya, yang ini sisi kanan. Nah, yang ini pada bagian atas yang kita seleksi tadi ya, dan yang ini pada bagian bawah, begitu ya. Jadi kita coba saja dulu yang ini dan kita lihat hasilnya dulu ya. Jadi seperti ini tabel kita. Nah, misalnya yang bagian tabel ini kita atur lagi dengan ya, sini tadi udah ya. Nah, ini selain penentuan garis ini, di sini juga ada gaya baris batasnya, gayanya ya, dan warnanya. Sini gayanya, ketebalannya, kemudian jenisnya ada juga seperti ini, dan ada yang seperti ini. Kita pilih misalnya gaya yang seperti ini dulu. Oke, kita oke, kita turun. Ini kita terapkan di ini saja, untuk bagian judul saja. Jadi kita pilih yang ini, atau yang ini boleh juga ya. Jadi kalau yang ini nanti semua bergaris ini seluruhnya, tapi kalau yang ini kita pilih ini hanya bagian ininya saja ya, bagian kotak luarnya saja. Kita coba saja ini ya. Jadi kalau kita perhatikan ini berbeda garisnya ya. Jadi ini gaya yang kita pilih tadi. Oke, coba kita berikan lagi di sini warna isi. Ini tadi kan warna teks, ini warna isi. Saya berikan warna isi yang warna kuning ini, saya coba dulu ya. Oke, kita klik di dalam. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi misalnya saja kita merasa bahwa ada yang tertinggal ya. Misalnya di sini, misalnya di bawah Tia ini misalnya ada Ani, ada 6 siswa sebenarnya tertinggal dia. Nah, di sini boleh kita klik di sini. Nah, di sini ada menyisip ya, menyisip seperti ini dia. Kita lihat di sini dia ya. Jadi dia menyisip ke bawah. Coba kita undo ya. Ini undo. Nah, ini menyisip ke atas. Nah, itu kita perhatikan. Jadi silahkan teman-teman praktekkan nanti ya, jadi supaya langsung paham fungsinya bedanya ini. Jadi kalau kita menyisip di bawahnya Tia, berarti ketika kita letakkan di sini tentunya kita pilih yang ini seperti ini ya. Tetapi ketika kita memilih di
barisnya si Tia, lalu kita menyisip ke bawah, tentunya kita pilih yang ini. Nah ya, oke, kemudian kita ganti, kita isi misalnya, kita klik dulu di luar, lalu masuk ke sini, ini 2 ya, kemudian yang ini 3, yang ini 4. Nah, kita ganti lagi yang ini 5. Oke. Di sini misalnya ada Nita. Oke. Nilainya 70 dengan 70. Oke, nah seperti ini. Oke, baik, di sini kita sudah melakukan format terhadap tabel kita. Jadi boleh juga tadi kita sudah menyisip baris, kita akan coba menyisip kolom. Menyisip kolom kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini. Nah, ini dia, menyisip ke sebelah kanan ya, undo, atau yang ini menyisip sebelah kiri ya, kita undo. Oke, dan juga menggabungkan ya, menggabungkan. Bagaimana konsep menggabungkan? Coba kita sisip satu baris di sini dulu ya. Kita perhatikan, kita sisipkan dulu di sini satu baris seperti ini, kita bawah. Oke, nah di sini kita buat teori, lalu di sini praktek. Oke, nah kemudian kita mau menggabungkan ini dalam satu nilai. Yang ini nilai, ini kita drag ya, yang 2 ini kita gabung dengan nama nih, gabung sel. Oke, penggabungan sel hanya akan mempertahankan nilai teratas paling kiri. Kita gabungkan, oke. Nah, ini nilai teori, ini kita ganti menjadi nilai saja, nilai siswa. Oke, nah jadi seperti ini dia. Nah, yang ini kita gabung lagi nih, kita gabung siswa ini, kita drag ya, kita drag ke sini, kita drag ke bawah ya. Yang ini kita drag ke bawah. Ini kita drag dulu. Ya, lalu kita gabung. Nah, yang ini juga kita drag seperti ini. Kita drag ke bawah. Ya, lalu kita gabung. Nah, ini. Oke, jadi kita ulangi lagi membuat border judulnya, judul tabel kita. Kita drag sampai ke ujung judul. Lalu di sini kita pilih bentuk gaya ini tadi ya, masih aktif gayanya. Lalu ini kita pilih oke. Dan kita perhatikan, inilah tabel kita ya, inilah tabel kita, daftar nilai siswa. Jadi ini boleh juga kita atur sedikit supaya jangan terlalu tinggi. Ini juga boleh kita atur sedikit ya. Oke, nah jadi sampai di sini kita sudah menggunakan Excel untuk membuat tabel. Jadi di bawah ini ada sheet 1, ini lembar kerja yang pertama. Jadi dalam satu worksheet ini, dalam satu lembar kerja, kita boleh banyak sheet, kita boleh memiliki banyak sheet. Ini masih sheet 1 ya, kita sudah menggunakan menu-menunya tadi atau perintah-perintahnya tadi. Nah, di sini juga ada untuk membagikan ya, untuk membagikan nanti akan kita coba. Nih, kemudian di sini memberi komentar ya,
beri komentar. Dan di sini juga ada perintah cari dan ganti, pelajari, validasi data, rentang yang dinamai, bagian ekspor, add-on, pindahkan, tersedia offline. Nah, jadi tersedia offline ini adalah ketika kita nanti, memang ketika kita membuat Google Spreadsheet-nya harus online, tapi nanti kan boleh kita edit lagi dengan offline. Maka ini kita boleh aktifkan dan boleh juga kita nonaktifkan, ya. Baik, ini sheet 1. Kalau misalnya kita ingin sheet 2, kita klik di sini lalu duplikasikan, boleh ya. Misalnya kita mau menduplikasikan ini atau mengganti namanya. Jadi di sini kan sheet 1 namanya, kita coba lihat ini, ganti nama misalnya. Jadi dia sheet 1 misalnya tabel nilai. Oke, ya, kita lihat nama sheetnya sudah tabel nilai. Misalnya kita mau ini membekukan baris dan membekukan kolom. Nanti akan kita bahas lebih lengkapnya. Ini warnanya, ya, warna tabnya. Oke, di sini juga ada jika kita misalnya menginginkan menduplikasi di sini. Nah, kita punya 2 tetapi nilainya sama. Nilainya sama. Ya, Bu, ini misalnya, dan secara otomatis copy of tabel nilai. Jadi ini ada 2 sheet. Jadi ketika saya misalnya menghapus isi dari satu sheet, maka sheet yang lainnya tidak terganggu ya, karena ini hasil duplikasinya. Ini misalnya saya hapus semuanya, hapus ya, ini kosong. Tabelnya juga boleh kita kosongkan, klik di sini kosong ya. Bagian isi juga boleh kita kosongkan. Yang ini tadi warna isinya kita reset menjadi kosong. Nah, ini juga yang kita gabungkan ini boleh kita hilangkan juga dengan cara gini. Lalu kita ulangi ya, semuanya sudah hilang di sheet yang kedua hasil kopinya ini, tapi kalau di sini tetap masih ada. Oke, sampai di sini dulu pengenalan tentang Google Spreadsheet. Di video berikutnya kita akan mencoba menggunakan fungsi-fungsi, penggunaan fungsi dan penggunaan rumus dalam Google Spreadsheet. Jadi kita terapkan dulu seperti yang di Excel, apakah semua fitur fungsi dan fitur formula berjalan nanti di Google Spreadsheet. Oke, sampai di sini tutorial dasar dari Google Spreadsheet. Sampai mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kita dengan subscribe dan like video kita. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.